Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Sobat Tiat yang baik hati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang 10 ilmu yang harus dipelajari oleh kita. Tentu ilmu itu harus dipelajari dengan prioritas, ada prioritasnya. Kemudian harus dipelajari dengan lengkap. Kemudian bertahap juga di dalam belajar ilmu itu. Kemudian ilmu itu juga dipelajari dengan pas porsinya, karena ada porsi awam. Porsi awam itu yang mempelajari yang wajib-wajib untuk dipelajari dari ilmu itu. Dan ada porsi guru. Guru pun ada lagi. Ada yang guru yang porsi yang mendasar, ya dasar-dasar harus dipahami dalam porsi seorang guru. Ada pula menjurus, ya. Seorang guru yang menjurus, spesialis gitu ya. Sobat Tiat yang baik hati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid dan aqidah. Apa pembahasan dalam ilmu ini? Yaitu tentang penanaman dan pengokohan tauhid dan ideologi. Tentang mengetahui firqah-firqah yang sesat, ya. Ya, dan lain-lain seputar permasalahan akidah. Ini yang pertama, ini yang menjadi dasar. Kemudian yang kedua adalah fikih ittiba dan halal haram. Yang dibahas adalah seputar ibadah dan muamalah yaumiyah. Kemudian seputar halal haram. Kemudian seputar hal-hal kekinian dan lain-lain seputar permasalahan fiqih. Nah, ini ada yang porsi awam. Porsi awam tentunya ya harus mempelajari yang wajib bagi dia gitu ya. Ada porsi guru, ada porsi spesialis, mungkin dia seorang yang menekuni bidang fikih. Nah, itu berarti dia porsi guru yang spesialis. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf dan akhlak. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah tentang tazkiyatun nafas dan ruhiyah, ya. Tazkiyatun nafas tentu yang ittiba Rasul, ya, bukan yang ibtida. Kemudian tentang akhlak, hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam. Kemudian tentang yang lainnya seputar masalah akhlak dan juga tazkiyatun nafas. Kemudian yang keempat adalah ilmu fiqhul waqi, ya, ilmu yang memahami tentang sikon zaman, ya. Ilmu memahami tentang update zaman, ya kan, update sikon, ya. Untuk apa? Untuk kita dapat mengambil sikap yang tepat dalam menjalani realita itu atau zaman itu, ya. Mungkin contoh dalam hal ini, mungkin kalau kita mendengar ustadz-ustadz akhir zaman mungkin, ya. Nah, dia mempelajari atau mengaji tentang fiqhul waqi ini, ya, yaitu tentang realita yang ada. Kemudian yang kelima adalah ibrah qasas. Ya, apa yang dipelajari? Ini ilmu sejarah, ya, yang dipelajari dengan Nabi. Kemudian tiga tabaqat al-mufaddalah, ya, 3 generasi yang utama, ya. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ya, dan lain-lain, ya. Di sana di setiap zaman itu ada orang-orang hebatnya. Nah, di situ bisa kita pelajari sejarah hidupnya, bisa kita petik mutiara-mutiara pengajarannya dan kita terapkan dalam keseharian kita. Kemudian yang keenam adalah fikih dakwah dan tarbiyah, ya, yaitu tentang ilmu fikih dakwah dan juga kemurabiyahan, ya. Setiap kita itu kan bertanggung jawab atas keluarga kita, ya, atas yang kita pimpin. Minimal itu keluarga kita dan juga dari kita. Kemudian yang ketujuh adalah ilmu seputar Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Ya, tentang tafsir Quran, ya, tafsir surat Al-Fatihah, tentang surat-surat pendek, ya, ayat-ayat penting, ya. Begitu juga syarah hadis, ya, tentang hadis-hadis yang penting. Dan lain-lain, ya, ilmu seputar itu. Tentunya sekali lagi ada porsi awam, ya, yang perlu untuk dipelajari. Ada porsi spesialis tadi, ya, mungkin spesialis tafsir atau spesialis hadis gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8 adalah ilmu alat.
yaitu ilmu tentang bahasa Arab ya. Untuk apa? Memahami adkar sholat, tentang zikir-zikir, tentang Al-Quran yang kita baca. Yang kesembilan adalah ilmu usroh. Usroh itu keluarga, bisnis, dan kemandirian. Ya, yang dipelajari apa? Yaitu tentang manajemen keluarga. Kemudian ilmu tentang bidang hidup yang ditekuni ya. Setiap kita kan menekuni bidang hidup tertentu. Ya, kalau perdagangan ya ilmu dagang ya. Kalau ilmu tertentu, mungkin spesialis ilmu tertentu, ya itu harus dipelajari ya. Kemudian ilmu manajemen finansial, kemudian ilmu manajemen diri, dan lain-lain seputar ilmu ini. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah ilmu-ilmu penting lainnya di dalam kehidupan. Apa itu? Misalnya ya ilmu kelistrikan dasar ya, ilmu mengemudi, ilmu hitung ya, ilmu ya media ya, setidaknya kita itu tidak gaptek dan lain-lain. Sobat Diet yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik hati. Jadi memang untuk menuntut ilmu itu butuh perjuangan, butuh kesabaran ya, di dalam belajar dan dalam meningkatkan kualitas diri kita. Tapi kita berupaya semoga semakin kita itu tua, semakin bertambah usia, itu kita berupaya supaya semakin baik ya, semakin baik kualitas diri kita. Dan memang ya ilmu keislaman ini banyak ya. Tapi ada bagian-bagian wajibnya yang bagi awam, bagi kita yang harus kita pelajari. Ya. Selain ada yang wajib kifayah tentunya yang sifatnya itu fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang yang tidak kalah juga bahwa setiap kita itu kan punya beban harus mengilmui bidang yang hidup yang kita tekuni, terkadang seperti itu ya. Sobat Diet yang baik hati yang semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan di sini bahwa file dari channel ini ataupun video suara dari channel ini adalah boleh atau silahkan di-download dan disebarluaskan sebebas-bebasnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.